Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sahabat-sahabat sekalian, kemarin malam itu mulai beredar video yang terkesan memperkusi Gus Bara, putra dari Kiai Asep dari Pondok Pesantren Amanatul Ummah Mojokerto. Beliau juga terverifikasi sebagai Wakil Bupati Mojokerto yang sedang menghadiri suatu pengajian yang diselenggarakan oleh salah satu pesantren di kawasan Mojokerto. Dan dalam sambutan beliau selaku pejabat setempat, beliau kemudian tiba terkesan atau dikesankan oleh masyarakat sedang melakukan persekusi. Sebelum saya lanjutkan dan menganalisis, kita lihat videonya. Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang keras jawab. Assalamualaikum. Mas. Ayo taskun. Entaskun. Syukur nggak? Supaya caranya nggak aman-aman. Kasihan orang-orang nanti capek. Bagaimana menurut Anda? Dari beberapa pemberitaan di media, terutama media yang non-mainstream, beredar bahwa Gus Bara dari Amanatul Ummah selaku Wakil Bupati Mojokerto ini dipersekusi oleh Muhibbin. Makanya saya termasuk orang yang tidak lantas serta-merta ketika ada kejadian lantas memberitakannya atau memframingnya atau menceritakannya ini sebagai bagian dari konspirasi Muhibbin yang ada atau habaib yang ada di Indonesia. Saya butuh waktu untuk menganalisa berita, mengingat saya mencari segmen untuk memandang marah habaibin dari segmen hukum, ya, dari tindakan hukum dan perspektif hukum. Yang saya ingin ambil adalah segmen itu bisa dilihat pada setiap tayangan saya di sebelumnya. Saya berusaha melihat dari arah hukum, ya, khususnya hukum positif yang berlaku di negara Indonesia sesuai dengan platform yang saya miliki. Nah, sahabat-sahabat sekalian, apa yang terjadi di Majelis Maulid Nabi ketika sambutan beliau Gus Bara selaku birokrat setempat ini kemudian ditepuk, kemudian disapa gitu ya, masbuk. Pada beberapa tayangan video saya lihat di media sosial, bapak ini tadi duduk di panggung dari awal kelihatannya sebelum beliau hadir, Gus Bara hadir sudah di situ. Dan kemudian ketika beliau sambutan, beliau ditepuk, kemudian seperti tadi masbuk dan mengingatkan. Masbuk itu artinya siapa namamu gitu ya. Agak aneh kalau memang dia tokoh masyarakat yang dipanggungkan, yang duduk di panggung, kemudian tidak kenal dengan sohibul wilayah begitu ya, Gus Bara, aneh gitu ya. Makanya netizen saya harap juga kritis dan tidak gampang emosi gitu ya. Ya emosi perlu, tapi gunakan pada jalurnya gitu, sayang hatinya ya. Nah, ketika ditegur gitu kelihatan Gus Bara juga agak paham ya menghadapi orang seperti itu. Mungkin kelihatan dari, saya yakin namanya Gus itu berhadapan dengan orang banyak setiap hari, baik di majelis taklim di madrasah maupun di luar masyarakat sebagai tokoh masyarakat. Dan beliau bersikapnya juga tidak tidak reaktif begitu ya. Dan dari majelis itu juga tidak bereaksi secara berlebihan. Dugaan saya sebagian dari orang yang ada di sini paham siapa bapak yang berpeci putih itu begitu loh. Dan kelihatannya ketika Gus Bara sudah ditanya masbuk dan agar jangan terlalu lama begitu ya, karena ada bapak yang merangkul yang kelihatannya menerangkan bapak itu siapa, dan Gus Bara juga kelihatannya maklum. Tetapi bagaimanapun bapak itu ya menimbulkan inilah ya ketidaknyamanan. Akhirnya kelihatan saya juga di beberapa postingan teman-teman sahabat-sahabat saya melihat bapak itu kemudian kelihatan digiring turun oleh keamanan yang ada di lokasi. Dan ini menarik, mengapa sahabat-sahabat sekalian, saya
paham betul posisi Gus Bara pada waktu itu, dan sebagian dari sahabat-sahabat sekalian saya yakin juga paham betul bagaimana ketika ada suatu event atau pengajian berlangsung, keadaan itu bebas terukur, artinya tidak semuanya bisa di cover oleh panitia, tidak setiap segala sesuatu bisa di cover secara penuh dan berdaulat oleh aparat keamanan atau satgas pengamanan pada waktu itu. Nah, termasuk dalam permasalahan yang dalam tanda kutip persekusi ini, yang di framing persekusi. Sahabat-sahabat sekalian, dari informasi yang saya cari dari sejumlah penelusuran secara mandiri, ternyata bapak yang berpeci putih itu memang sedang mengalami gangguan psikologis atau gangguan kejiwaan, yang ini kemudian terungkap setelah beberapa saat, beberapa jam setelah kejadian itu, dan ada klarifikasi. Patut diketahui setelah kejadian itu pihak pesantren sebagai tuan rumah wirang, malu ada kejadian seperti itu kepada birokrat yang ada, kemudian juga dalam acara mulia berhadapan dengan orang yang mulia yaitu Gus Bara selaku birokrat. Selain itu beliau juga putranya Kiai Asep dari Amanatul Ummah Mojokerto. Siapa sih yang tidak tahu Amanatul Ummah? Nah, jadi setelah dilakukan klarifikasi, para santri akhirnya paham, semua panitia paham kalau bapak ini memang sedang ada masalah. Jadi ini bukan atau tidak ada kaitannya dengan muhibbin, atau tidak ada kaitannya dengan habaib, atau tidak ada kaitan dengan peristiwa apapun. Ini murni accident di dalam sebuah acara. Sahabat-sahabat sekalian, hal ini menarik. Kenapa? Karena terjadi pada saat di tengah-tengah gonjang-ganjing polemik atau bahasa lainnya fitnah yang ditimbulkan oleh kalangan habaib di negara kesatuan Republik Indonesia dengan sejumlah keunikannya kekocakannya, keghoribannya begitu ya. Di antara semua itu kita disuguhkan dengan pembahasan seperti ini, dan sebagian lantas yang saya sayangkan teman-teman dari para penyiar kemudian atau ada yang memposting dengan postingan yang seolah-olah ini digiring, di framing untuk alat untuk mengebuk para habaib itu atau para muhibbin. Sebenarnya itu tidak pas hanya momennya salah memang kejadian itu. Nah, ini harus dipahami, jadi tidak semuanya harus dengan emosional, harus semuanya ditimpakan pada sebuah keadaan tertentu. Kejadian seperti ini sangat memungkinkan, itu kenapa di dalam setiap pengajian itu penting sekali adanya satgas keamanan. Dalam hal ini biasanya Banser atau pasti pasukan inti Pagar Nusa, atau sekarang juga ada yang disebut dengan Laskar Sabilillah Indonesia. Ini adalah sayap perjuangan yang dibentuk oleh Gus Abbas Buntet. Dalam ini kaitan dengan pengamanan dari para ulama, kiai-kiai dalam hal antisipasi dan penanggulangan wahabib yang ada di Indonesia. Nah, bukan hanya itu, Laskar Sabilillah juga fokus kepada rehabilitasi dan penjagaan makam-makam sesepuh yang ada di daerah-daerah tertentu. Baik sahabat-sahabat sekalian, saya kira terkait dengan apa yang terjadi di Mojokerto itu merupakan suatu accident dari orang yang dengan berkebutuhan khusus atau memang mengalami gangguan psikologis. Jadi ini tidak ada kaitan dengan persekusi atau terkait dengan hal yang sifatnya sedang booming akhir-akhir ini. Maka oleh sebab itu para sahabat-sahabat sekalian, kita harus bijaksana, cerdas, dan juga kritis di dalam menerima sebuah informasi dan tidak lantas reaktif terhadap sebuah pemberitaan. Tetap ikuti saya di sini dan untuk mendapatkan informasi secara valid dalam perspektif hukum atas hal-hal yang sedang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.